Assalamualaikum semua. Pada konten singkat kali ini, mari belajar tentang energi. Karena ini penting bagi kalian yang mau lebih dalam tentang memahami energi. Oke, langsung kita mulai. Definisi umum tentang energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau menyebabkan suatu perubahan. Ini merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam ilmu fisika. Ada berbagai bentuk energi, dan energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi jumlah total energi dalam sebuah sistem biasanya tetap konstan menurut hukum kekekalan energi. Oke, beberapa bentuk energi yang umum, salah satunya adalah energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh objek karena gerakan. Semakin besar kecepatan suatu objek, semakin besar pula energi kinetiknya. Contohnya, misalnya mobil bergerak. Ketika mobil bergerak di jalan, memiliki energi kinetik. Energi ini berasal dari gerak mobil yang disebabkan oleh mesin mobil yang mengubah energi dari bahan bakar menjadi gerakan roda. Oke, contoh berikutnya adalah bola yang digulirkan. Saat bola digulirkan di atas permukaan, bola memiliki energi kinetik karena memiliki gerakan. Semakin cepat bola digulirkan, semakin besar energi kinetiknya. Contoh energi kinetik berikutnya adalah pesawat terbang. Pesawat terbang memiliki energi kinetik ketika terbang di udara. Energi ini disebabkan oleh kecepatan pesawat yang dihasilkan oleh mesin pesawat. Berikutnya adalah orang yang berlari. Saat seorang berlari, tubuhnya memiliki energi kinetik karena gerakannya. Semakin cepat seorang berlari, semakin besar pula energi kinetiknya. Yang berikutnya adalah gelombang laut. Gelombang laut memiliki energi kinetik karena bergerak. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui teknologi seperti turbin dan gelombang. Itu adalah contoh dan pengertian energi. Contohnya, maksudnya energi kinetik tadi dijelaskan ya. Semoga paham ya. Berikutnya adalah energi potensial. Energi potensial ini bisa dikatakan jenis energi yang terkait dengan posisi atau kondisi suatu objek. Contohnya misalkan energi potensial gravitasi ya, yang terkenal Isaac Newton ya, yang berkaitan dengan ketinggian suatu benda. Yang kedua adalah energi potensial kimia dalam ikatan biasanya. Yang ketiga adalah energi potensial elastis yang dimiliki oleh benda yang bisa kembali ke bentuk semula setelah diberi tekanan. Oke, yang berikutnya adalah energi panas. Energi panas ini yang terkait dengan gerakan partikel-partikel di dalam suatu benda. Semakin tinggi suatu benda, semakin besar energi panasnya. Contohnya biasanya adalah matahari. Panas dari matahari merupakan salah satu sumber energi panas alami yang terbesar di bumi. Sinar matahari menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air, menggerakkan turbin angin, dan menghasilkan listrik melalui panel surya. Yang kedua adalah contoh energi panas, energi geotermal. Energi panas bumi yang disimpan di dalam kerak bumi dapat diekstraksi melalui sumber geotermal untuk menghasilkan listrik atau untuk pemanasan rumah dan bangunan. Yang berikutnya adalah energi panas, energi pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam menghasilkan energi panas ketika dibakar. Panas ini kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik atau untuk pemanasan dalam proses industri. Ya, yang berikutnya adalah energi biomasa. Ini masih contoh dari energi panas ya. Proses pembakaran biomasa seperti kayu, jerami, atau limbah organik lainnya menghasilkan energi panas yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau untuk pemanasan ya. Dan masih banyak energi panas ini diubah menjadi energi lainnya ya, seperti energi mekanik dan mesin atau energi listrik melalui generator untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Itu tiga tadi contoh dari sumber energi dan pengertian energi dan beberapa contohnya.
Berikutnya adalah energi listrik. Ini sangat umum sekali kita biasa gunakan ya, bahkan saat ini saya merekam pun pakai energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh aliran muatan listrik. Pembangkit listrik umumnya seperti pembangkit listrik tenaga batubara, tenaga air, tenaga nuklir, tenaga angin, atau tenaga surya ya, yang mengubah energi dari sumber daya alam menjadi energi listrik yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Contohnya biasanya dari energi listrik dapat menyalakan lampu penerangan. Salah satu contoh paling umum dari penggunaan energi listrik. Ketika Anda menyalakan lampu di rumah, energi listrik mengalir melalui kabel dan diubah menjadi cahaya. Berikutnya contoh aplikasi energi listrik, pemanas listrik seperti pemanas air atau pemanas ruangan. Listrik menggunakan energi listrik atau menghasilkan panas. Misalnya pemanas air listrik memanaskan air, sebuah tangki menggunakan elemen pemanas yang dijalankan oleh energi listrik. Berikutnya adalah contoh energi listrik aplikasi perangkat elektronik seperti komputer, televisi, handphone, dan peralatan dapur seperti microwave dan oven menggunakan energi listrik. Untuk beroperasi, energi listrik ini digunakan untuk menggerakkan komponen elektromagnetik dan menyalakan perangkat tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk energi listrik ini adalah sekarang lagi marak dan umum adalah menjadi motor listrik, mobil listrik ya. Ini sudah mulai digunakan oleh orang zaman sekarang. Oke, itu pengertian dari energi dan sumbernya. Semoga paham. Kalau cepat videonya terlalu cepat bisa diulang lagi ya. Ini penjabaran singkat saja jadi sebagai bahan dasar pembelajaran untuk anak-anak yang masih baru belajar tentang fisika dan energi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.